Dr. Meti, saya persilakan untuk memberikan penutup materi hari ini kepada Dr. Meti. Iya, untuk kami semua. Oh ya, baik. Tadi saya cuma mau garis bawahi, kalaulah kita hanya bergerak di pola-pola yang selama ini dijalani, lihat pemerintah kewalahan. Dari 3 bayi yang lahir, 1 bayi itu stunting saat ini. Berarti kita harus berbenah, berubah. Para bidan jangan hanya berpatok hanya tablet folat, tablet besi saja gitu. Karena kejadiannya seperti ini sekarang Indonesia sangat miris gitu, negara kita yang kaya, yang membuat kontribusi 1 dari 3 bayi yang lahir se-Indonesia itu pasti stunting. Berarti apa masalahnya? Ya tadi pola-pola hidup ibu atau remaja putri sekarang tidak mengerti apa kebutuhan yang dia harus cukupi. Baik, untuk closing statement saya adalah kita saat ini bertemu bertalabul ilmi dalam suatu institusi formal akademi kebidanan. Bunda Auni akan mencetak lahirnya para bidan-bidan yang akan secara dekat mengayomi para wanita yang melahirkan generasi. Marilah kita berilmu, mengupdate ilmu. Jangan hanya punya ilmu yang itu-itu saja, karena gegaslah dengan kejadian angka stunting yang sangat memiriskan. Ada satu konsep-konsep besar yang harus kita pahami, yang ditadaburi dari kitab yang pasti terbaik itu Al-Quran. Bagaimana proses kehidupan seorang anak manusia bukan berasal dari fertilisasi semata, bukan berasal dari sel telur dan sperma, tapi bagaimana Allah berfirman, hai manusia, kuciptakan engkau dari tanah. Tanah itu bahkan DNA yang merupakan blueprint manusia, konsep besar manusia. Kalau DNA-nya salah, maka mutlak manusia akan berpenyakit atau cacat. Lihat apa isi DNA. Adalah unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen yang berasal dari tanah. Benarlah kalamullah itu yang kita sebagai manusia berakal memandang apa yang Allah ciptakan dengan mata orang beriman, bahwa tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, buah yang dipanen dari sebuah pohon, beras yang dipetik dari padi, ternak yang makan dari biji-bijian, ikan yang dikasih pakan ternak alami, ternak yang dikasih sesuatu yang misalnya ternak sapi yang makan rumput dan sapi dan susunya diperah. Itulah nutrisi terbaik. Jadi kalau Anda memodifikasi makanan untuk dimasak memang sangat dibolehkan. Tapi jangan sampai juga mengolah makanan berubah dari bentuk makanan asli. Karena dengan mengubah makanan menjadi bentuk yang berbeda akan merusak kandungan nutrisi yang berasal dari makanan tersebut dan tidak lagi tubuh menyukai atau menerima nutrisi tersebut. Sehingga terjadi pemberontakan dari sel atau dari DNA, terjadilah penyakit-penyakit yang mengakibatkan seorang ibu hamil menderita komplikasi, seorang anak yang terlahir jadi cacat, dan banyak hal-hal mudarat lain yang membuat berdampak di masa depan lahirnya generasi-generasi lemah. Untuk itulah semoga Allah ridhoi talabul ilmi hari ini. Bunda Meti bertekad sebagai seorang dokter objin dan juga seorang peneliti gen ingin membuka sebenarnya mindset para sahabat, para bidan, para tenaga kesehatan. Kita harus bisa mengedukasi, mensyiarkan ilmu-ilmu terbaik sebenarnya berasal dari Quran juga. Baiklah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.